Jadi, pertama-tama kita perlu mendefinisikan teman-teman semua tentang IT governance. Dan teman-teman semua di sini juga berasal dari berbagai macam corporate perusahaan, ada juga yang dari startup, mungkin ada juga yang konsultan seperti saya, ada juga yang freelancer dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman semua bisa untuk eh, relate kasusnya masing-masing kira-kira seperti apa sih implementasinya pada saat di instansi masing-masing seperti itu. Nah, kita perlu mendefinisikan dulu apa sih itu IT governance gitu. Oke, jadi untuk mempermudah maksud dari IT governance itu apa? Kita coba definisikan dulu bahwa perusahaan dan tempat bekerja Bapak, Ibu, dan teman-teman semua kali ini adalah sebuah corporate atau mungkin karena kita biar lebih mudah bahasanya adalah organisasi gitu. Jadi masing-masing kita punya organisasinya sendiri, Bapak dan Ibu tentunya punya role-nya sendiri dalam organisasi tersebut. Ada yang role-nya mungkin decision maker nih, ada yang mungkin C-level, CEO, COO, ada yang mungkin juga cuma managerial level atau bahkan operational level. Tentunya itu nggak masalah karena at least kita ngerti bahwa kita sekarang bekerja di dalam satu korporasi atau sebuah organisasi gitu. Mau itu dari perusahaan marketplace atau pemerintahan mungkin kementerian BUMN dan sebagainya, atau agriculture, atau mungkin ada yang dari bank, ada yang dari financial technology, ada juga yang dari travel, hospitality, kemudian ada yang dari kesehatan, ada yang dari edukasi, nggak apa-apa itu adalah sebuah organisasi. Jadi masing-masing nanti tergambar punya ciri khas masing-masing gitu. Organisasi satu tidak bisa nanti sama dengan organisasi lainnya. Dari industrinya saja sudah berbeda antara edukasi dengan kesehatan, dengan pemerintahan atau sektor publik, itu nanti tujuannya juga beda gitu. Nah, tujuan ini dari masing-masing korporasi itu adalah gambaran daripada sebuah governance atau visi strategis daripada perusahaan tersebut. Tentunya BUMN dengan kementerian, dengan marketplace, dengan bank itu beda visinya gitu. Yang satu adalah untuk melayani sektor publik untuk pemerintahan. Kalau bank itu untuk goalnya adalah ke arah finansial. Terus kalau kesehatan goalnya adalah untuk ke arah kesehatan tentunya gitu. Nah, itu bisa tergambar bahwa masing-masing organisasi itu punya visi yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian nanti perannya IT governance adalah ketika teman-teman semua sudah mulai mau mengadopsi atau bahkan sudah terlanjur mengadopsi yang namanya teknologi. Misal, sudah mulai membuat aplikasi, sudah mulai membuat website, sudah mulai membuat yang namanya apa namanya udah hiring nih role-role yang memang relate sama teknologi, kemudian udah beli software, udah beli yang lainnya yang relate sama IT, maka disitulah IT governance akan atau perlu untuk berperan gitu. Karena pada akhirnya setiap hal yang kita lakukan nanti, baik itu pembelian software ataupun hiring orang IT-nya, atau kemudian membuat website atau aplikasi itu perlu align dengan tadi visi dari corporate atau organisasi tersebut gitu. Jangan sampai nanti kita hiringnya orang IT tapi di bidang banking, sementara kita itu bergerak di bidang industri kesehatan seperti itu. Jadinya tidak align dan tidak sesuai dengan corporate tersebut. Maka inilah yang disebut dengan IT governance. Bagaimana kita perlu memanage semua resource IT agar sejalan dengan apa yang kita inginkan di perusahaan, organisasi, atau instansi kita. Seperti itu. Jadi intinya kayak main game, kita bisa cocok-cocokin kalau misalkan karakter A berarti cocoknya dengan A, karakter B cocoknya dengan B gitu. Nggak bisa kita saling copot pasang seperti itu. Itu kurang lebih dari segi eh, corporate dan juga teknologi sebagai enabler dan IT governance-nya.
Oke, jadi untuk eh, IT governance itu intinya adalah kita berusaha untuk membuat semacam guidance atau framework daripada manajemen manajemen perusahaan, kemudian resource teknologi dan juga implementasi daripada hal tersebut yang tentunya berkaitan dengan visi dari perusahaan tersebut gitu. Nah, beberapa guidance yang sudah tersedia di dunia itu yang sudah dipakai sama beberapa perusahaan besar, yaitu ada beberapa hal. Mungkin kalau di webinar kali ini itu ada tiga ya, ada COVID, itu adalah Control Objective for Information and Related Technology. Kemudian ada ITIL, Information Technology Infrastructure Library, dan juga ada ISO, Information Security Management System. Nah, ini tentunya beberapa framework yang tersedia, meskipun ada lebih banyak lainnya. Cuma ini adalah beberapa framework yang umum yang bisa digunakan untuk kita mengimplementasikan IT governance di dalam perusahaan kita gitu. Kita bahas-bahas satu-satu dulu ya. Dari yang pertama ada COVID tahun 2019. Ini adalah framework yang dikeluarkan untuk intinya adalah menjadi jembatan antara technical, kemudian manajemen dan juga bisnis gitu. Jadi ada tiga pilar utama dalam perusahaan masing-masing tentunya. Yang pertama ada eh, dari sisi manajemen gitu ya, dari sisi manajemen tentunya secara struktur organisasi, siapa yang perlu untuk memutuskan, siapa yang perlu untuk mengeluarkan budget, siapa yang menjadi approval dan sebagainya, itu ada strukturnya masing-masing dan ada tingkatannya masing-masing tentunya. Dan itu sudah umum lah di dalam perusahaan pasti ada seperti itu. Nah, tetapi fungsi dari ini adalah spesifiknya untuk menjembatani antara struktur tersebut dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan teknologi juga. Itu, misalkan kita perlu beli server, terus kemudian perlu hiring orang IT, kemudian perlu bikin aplikasi dan juga website, itu nantinya eh, itu akan diatur dan manajemen ini tetap akan menjadi decision maker untuk mengambil keputusan tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah dari segi bisnisnya. Jadi dari segi bisnisnya berarti yang namanya perusahaan kan pasti ingin profit dan ingin untuk bisa sesuai dengan goalnya, apakah itu melayani sektor publik atau mendapatkan profit setinggi-tingginya dan sebagainya gitu. Jadi itu perlu align dengan tujuan bisnis dari perusahaan ini gitu. Jadi antara spending, kemudian resource IT dengan goal bisnis, itu semua bisa dijembatani dalam COVID ini, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman bingung ya di awal-awal, jangan khawatir karena nanti saya akan share eh, file aslinya kalau misalkan gambaran daripada IT governance itu seperti apa. Mungkin nanti di situ akan lebih enak untuk menjelaskannya. Tapi di sesi awal ini saya jelaskan dulu satu persatu kenapa ada framework-framework ini sehingga nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa lebih mengerti seperti itu. Yang kedua, ada framework yang namanya ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Jadi dia fokusnya itu lebih kepada ketika sudah di-decide, sudah dibeli barang teknologinya atau sudah di-hiring orang teknologinya, maka ITIL ini nanti sifatnya untuk bisa menjalankan gitu, mengoperasikan. Jadi semacam COVID itu adalah visi besarnya, A, B, C, D, jadi visinya seperti ini. Nah, ITIL ini adalah teknisnya atau misinya mungkin ya. Jadi misinya nanti operasionalnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sebagainya. Jadi itu adalah ITIL, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya setelah kita punya visi, kita punya strategi dan menjalankannya,
muncullah yang disebut dengan ISO gitu, Information Security Management System. Fungsinya adalah lebih kepada untuk mengontrol kira-kira dari visi dan misi yang kita sudah buatkan untuk project IT-nya. Ini sudah sesuai dengan standar internasional atau belum? Apakah merugikan atau tidak? Apakah melanggar peraturan internasional atau tidak dan sebagainya gitu? Apakah melanggar soal privacy, soal data dan yang lainnya? Nah, itu di dalam ISO ini nanti akan kita cantumkan dan sebagai guidance juga bahwa resiko-resiko bisnis dan juga IT kita itu sesuai atau align dengan standar internasional kurang lebih seperti itu. Ya contoh real use case-nya karena kita lagi bahas soal AI, jadi mungkin ketika AI sekarang kemampuannya mampu untuk menduplikasi gambar-gambar yang tadinya dibuat oleh artis, terus kemudian tiba-tiba sekarang AI bisa membuat persis gitu. Nah, itu kan jadi sebuah eh, standar yang dipertanyakan gitu. Apakah ini secara legal boleh nggak gitu? Atau ini menduplikasi atau enggak, plagiasi atau enggak dan sebagainya. Jadi itu salah satu contohnya kenapa kemudian tiga framework ini harus ada dan eh, kalau tadi soal plagiasi berarti nanti ngeceknya itu pakai ISO gitu. Apakah ini masuk ke dalam plagiasi atau enggak dan sebagainya. Dan itu nanti yang perlu teman-teman lakukan ke depannya seperti itu. Oke, jadi ini introduction aja. Tiga tiga framework ini adalah framework yang biasa dipakai untuk kita membuat sebuah guidance IT governance di dalam perusahaan masing-masing. Gitu. Dan secara garis besar, IT governance sendiri itu intinya adalah outputnya adalah bagaimana kita bisa menentukan sebuah keputusan. Kita beli nggak nih produk ini, atau kita gunakan nggak produk ini, atau kita luncurkan nggak produk ini ke publik dan sebagainya. Nah, disitulah nanti IT governance akan berperan. Bagaimana kita bisa untuk menjawab iya atau enggak kalau produk ini mau dikeluarkan atau enggak. Itu sudah sesuai belum dengan COVID, dengan ITIL, dan juga dengan ISO yang kita buat sendiri. Itu sudah sesuai atau belum seperti itu. Nah, nanti perdebatannya akan ada di sana. Dan itu memang di ranah decision maker, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalaupun sudah dilakukan, kita nantinya bisa mengukur kira-kira sukses atau enggak sih ini produk atau keputusan yang kita buat dan sebagainya. Itu nanti ada KPI-nya sendiri masing-masing gitu. Kemudian kita juga perlu membedakan antara IT manajemen dengan IT governance. Jadi kalau IT governance itu lebih ke visi seperti yang tadi saya jelaskan. Dia lebih ke strategic alignment atau arah strategik dan juga kontrolnya. Jadi memang biasanya dibuat oleh C-level, CEO, CIO, COO, atau direktur, atau eksekutif, ya komisaris, exco dan sebagainya itu juga nanti berperan di sana gitu. Jadi menentukan yes or no nih, atau di approve atau enggak seperti itu. Nah, sementara kalau IT manajemen itu ketika sudah di-approve oleh para exco dan atasan-atasan, maka itu tinggal eksekusinya aja gitu. Jadi tinggal tinggal mengoperasikannya, teknis-teknisnya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, kemudian flow-nya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi, memang kalau IT governance ini kita bicara soal visi dan juga layer-layer atas-atas gitu. Jadi kita akan bisa untuk em, membayangkan apakah ini sesuai atau enggak gitu. Dan itu bukan di ranah operasional seperti itu. Oke, kemudian ya nanti komponen kuncinya ada strategic alignment, kemudian value delivery, risk management, performance, compliance dan sebagainya. Jadi itu nanti juga saya akan jelaskan. Jadi ada beberapa komponen kunci yang nanti kita perlu apa namanya cantumkan di dalam IT governance tersebut.
Kemudian dari beberapa pengalaman saya, kadang juga startup-startup ataupun perusahaan-perusahaan yang transform digital itu biasanya ketika awal-awal semangat tuh untuk bikin yang seperti ini gitu. Karena mereka biasanya baru dapat pendanaan atau baru punya uang dan sebagainya, jadi pengen spending-spending terus. Dan ini sebagai IT governance ini hanya sebatas formalitas saja gitu. Jadi bukan bukan sebuah hal yang benar-benar dipikirkan matang-matang, tapi cuma formalitas saja. Sehingga banyak yang akhirnya gagal, spendingnya terlalu over, sementara goal bisnisnya itu tidak tidak apa namanya tidak align dan tidak tercapai. Sementara spendingnya over. Nah, yang seperti itu tuh bisa dihindari harusnya ketika kita membuat sebuah IT governance yang em, efektif dan efisien gitu. Seperti itu. Jadi gambarannya itu. Nah, ini gambaran daripada perbedaan antara IT governance dengan IT management ya. Jadi ada dua kurva, yang satu adalah bisnis, yang satu adalah waktu. Nah, kalau misalkan IT management itu dia biasanya sifatnya lebih ke dalam atau internal daripada organisasi. Jadi itu cuma semacam operasional aja, nggak melibatkan pihak-pihak luar, bukan sebuah, misalkan kita launching produk search engine seperti itu atau AI. Kalau launching produk itu kan nanti user bisa menggunakan, berarti itu sudah masuk ke ranah eksternal gitu. Sementara kalau IT management itu lebih ke internal, jadi bagaimana kita eh, apa yang dilarang di dalam internal perusahaan, em, akses-akses kemana saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu bicaranya soal internal gitu, termasuk cyber security-nya, sistem keamanannya seperti apa dan sebagainya itu lebih ke IT management. Tapi kalau misalkan IT governance itu pertama dia keputusan-keputusan yang nggak cuma berimpact sama internal perusahaan saja, tetapi juga berimpact dengan eh, pihak-pihak luar, klien-klien kita, customer-customer kita, sektor publik, misalkan kalau pemerintahan berarti eh, rakyat Indonesia dan sebagainya itu juga ikut terimpact gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam IT governance ini. Yang kedua adalah rentang waktunya. Jadi dari bukan cuma bicara soal sekarang, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, impact-nya akan seperti apa ke publik, impact-nya akan seperti apa ke pemerintah, sorry, ke pengguna dari produk kita, impact-nya akan seperti apa dan sebagainya, gitu. Misalkan contoh perusahaan Google meluncurkan AI sekarang, Gemini seperti itu. Nah, itu sudah dipikirkan matang-matang kira-kira dalam renggang waktu 1 sampai 5 tahun, produk-produk apa saja yang perlu dirilis. Kenapa produk-produk ini saja yang dirilis? Karena sudah sesuai misalkan dengan ISO, dengan GDPR, eh, peraturan internasional soal privacy, data dan sebagainya itu sudah sesuai gitu. Jadi secara time lapse sudah oke gitu. Kemudian secara eksternal dia bisa menggantikan tadinya produk search engine yang tadinya browser, Chrome dan sebagainya. Sekarang ada aplikasi baru yang memang khusus untuk AI, tapi juga bisa connect dengan search engine dan sebagainya. Nah, itu juga kan salah satu contoh dari business orientation. Ketika kita memikirkan pengguna kita dan juga masa depan seperti itu. Jadi itu IT governance akan menentukan itu. Kurang lebih itu seperti itu. Jadi yang kita bicarakan itu memang lebih ke IT governance yang strategisnya, yang berhubungan dengan pihak eksternal atau klien atau produk kita, dan juga dengan masa depan. Jadi setahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan, impact-nya akan seperti apa, maka semua diatur di dalam IT governance ini gitu.
Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga di sini, kalau manajemen dan juga operasional itu biasanya urusannya itu soal teknikal, administrasi, kemudian prosedur dan sebagainya. Tetapi kalau sudah bicara soal strategis, itu nanti memang bicaranya soal komite-komite yang ada di atas perusahaan tersebut gitu. Jadi bagaimana mereka mengalokasikan sumber dayanya, pegawai-pegawainya, kemudian resource-resource IT-nya seperti apa, kemudian membuat sebuah kebijakan-kebijakan IT juga, yang mana sesimpel misalkan karena produknya itu di search engine dan produknya adalah sebuah search engine plus AI gitu. Jadi di dalam decisionnya nanti dia tidak membolehkan para pegawainya untuk bisa mengakses search engine kompetitor, let's say kayak gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu termasuk arah strategis. Kemudian misalkan setiap aktivitas atau setiap produk yang diluncurkan dari masing-masing divisi itu harus arahnya ke AI gitu. Harus arahnya ke AI dan membantu produk AI yang memang sedang jadi inti daripada produk yang dijual gitu. Jadi mau dari tim produk marketing, terus nanti tim developer, bahkan sampai konten-konten di website dan sebagainya, tentunya itu akan mengarah ke sana semua gitu. Konten-kontennya akan tentang AI, terus kemudian tim produk juga akan rilis pelan-pelan soal AI dan sebagainya. Dan itu adalah hasil daripada apa yang sudah dibicarakan di komite-komite atas gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana komite atas membuat keputusan dan itu harus align dengan em, bagian-bagian yang ada di bawah komite tersebut. Seperti itu. Nah, dalam mengimplementasikan atau membuat IT governance, itu kita ada yang namanya core pillars atau pilar-pilar utama dalam membuat IT governance. Kalau teman-teman lihat di sini, pertama ada value delivery, kemudian ada performance management, kemudian ada resource management, ada strategic alignment dengan dan juga ada risk management gitu. Jadi nanti satu persatu akan saya jelaskan, tapi intinya kelima hal itu harus ada di dalam IT governance yang kita akan buat. Yang pertama adalah strategic alignment nih, yang hijau paling bawah ini, gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, masing-masing perusahaan tentunya punya objektif bisnisnya. Kalau industri kesehatan tentunya ke arah kesehatan, kalau industri em, banking, financial tentunya ke arah sana, nanti industri travel, hospitality juga ke arah yang lainnya, pemerintahan, sektor publik juga ke arah yang lainnya gitu. Nah, ini kan masing-masing punya objektif bisnisnya. Jangan sampai kita saling tukar gitu. Jadi karena kesehatan ketukar sama banking dan sebagainya. Nah, itu maksud dari itu. Tentunya berarti strategic alignment ini bicara soal visi perusahaan. Visinya kemana? Kalau banking ya berarti ke banking. Kalau pemerintahan berarti ke sektor publik gitu. Jangan sampai nanti visinya tidak sesuai dengan visi perusahaan seperti itu. Dan nanti juga IT governance-nya tentunya akan eh, berusaha untuk ke arah perusahaan. Sebagai contoh misalkan, kalau di pemerintahan berarti visi perusahaannya adalah untuk melayani publik gitu. Jadi produk-produk IT yang dikeluarkan di website ataupun di aplikasi dan sebagainya secara teori harus memudahkan rakyat untuk bisa mengakses keperluan-keperluan publik. Kalau mau cek kesehatan gampang, harusnya misalkan ada yang launching aplikasi kesehatan. Kalau mau daftar paspor, kalau mau memperbarui KTP, memperbarui SIM dan sebagainya, harusnya memudahkan gitu. Jadi nanti ke bawahnya itu pada saat implementasi dan juga manajerial
ya intinya memudahkan publik untuk mengaksesnya gitu. Jadi jangan sampai udah spending banyak miliar-miliar bahkan triliun-triliunan, tapi ketika dipakai produknya itu kurang dan tidak bisa dipakai bahkan kayaknya untuk dipakai itu cukup cukup menyulitkan gitu ya. Mungkin orang-orang bilang mending gak usah pakai itu dan langsung datang ke kantor pemerintahannya gitu daripada pakai aplikasi itu dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu contoh misalignment daripada IT governance. Jadi, secara goal bisnisnya nggak kecapai karena tidak memudahkan publik, tapi secara budget itu udah di spending banyak banget. Nah, yang seperti itu perlu dihindari teman-teman semua. Dan ya semoga dengan teman-teman yang join di webinar kali ini bisa di take a notes lah ya, bahwa bicara soal IT itu nggak cuma spending doang sebenarnya, tapi lebih kepada banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama objektif bisnisnya ini tercapai atau enggak sih gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan strategic alignment. Kemudian yang kedua adalah value delivery gitu. Jadi kalau value delivery ini kita fokusnya adalah bukan di eh, proyeknya, tapi di outcome bisnisnya. Contoh sederhana tadi, ketika kita atau pemerintah membuat sebuah aplikasi, itu kan kalau misalkan fokusnya di output proyeknya, pokoknya cepet, jadinya cepet dan bisa dipakai secepatnya gitu. Itu berarti fokusnya di proyeknya. Sementara nggak mikirin nih, ini aplikasi memudahkan nggak? Terus ini aplikasinya bisa membuat eh, sektor publik terlayani dengan baik nggak gitu. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Kita nggak, kalau menurut saya pribadi, kita nggak perlu buat aplikasi atau website yang canggih-canggih banget, tapi pada implementasinya nggak bisa dipakai sama sekali gitu. Jadi itu hal yang perlu dihindari sebenarnya. Apa namanya, daripada berlomba-lomba untuk bikin aplikasi yang paling canggih. Kalau kita lihat kan sekarang kayaknya masing-masing, sebagai contoh di pemerintahan gitu ya, kementerian, em, itu masing-masing kayaknya punya aplikasinya sendiri, punya websitenya sendiri, bahkan satu kementerian mungkin punya 1 sampai 10 website sendiri, 1 sampai 10 aplikasi sendiri, nanti belum lagi juga BUMN, belum lagi juga perusahaan swasta juga sama. Nah, itu kan jadinya pusing gitu. Orang tuh dan apa namanya, korporat tuh saling berlomba untuk menghasilkan aplikasi dan juga website yang paling canggih, yang UI-nya paling oke, yang paling-paling lainnya gitu. Tapi sebenarnya orang bingung dipakai atau enggak. Dia terlihat daripada usernya ternyata tidak banyak yang make dan sebagainya, itu kan jadi outcome bisnisnya tidak tercapai gitu hanya karena gengsi-gengsian soal aplikasi dan juga website seperti itu. Jadi kalau saya pribadi pada saat saya me- menyarankan atau mungkin terjun ke dalam beberapa project IT governance seperti ini, intinya satu, mending buat aplikasi yang simple, atau bahkan kalau nggak perlu aplikasi ya buat website yang simple aja, tapi bisa dipakai dengan mudah oleh orang banyak gitu. Karena itu sudah align dengan outcome bisnisnya. Nah, yang seperti itu perlu nanti di dalam IT governance yang teman-teman ingin buat gitu. Jadi delivery ini penting gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah risk and compliance gitu. Jadi eh, kita perlu memikirkan juga apakah produk yang kita luncurkan, sebagai contoh tadi aplikasi atau website yang kita luncurkan, itu sudah compliance belum dengan peraturan-peraturan yang ada, baik lokal di Indonesia maupun international law gitu. Hukum internasionalnya sudah compliance belum dengan mereka dan sebagainya gitu. Contoh, em, ketika ada sebuah aplikasi yang secara UI atau secara user interface menarik, kemudian user tinggal klik 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 dan sebagainya. Ada waktu itu salah satu
aplikasi fintech gitu ya. Mereka dengan memudahkan usernya untuk klik, kemudian daftar, kemudian ke page view produk, terus mengisi daftar diri dan sebagainya, bla 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 bla. Sampai tiba-tiba secara tidak sadar ketika user ngeklik sesuatu, berarti tandanya dia sudah setuju dengan terms and conditionnya, dan tiba-tiba dia jadi punya eh, jadi semacam setuju untuk meminjam uang dengan jumlah segitu dengan satu klik di aplikasi tersebut saja. Jadi kayak banyak orang-orang yang terjebak akhirnya kok tiba-tiba dia punya utang segini dan minjem ke aplikasi ini segini gitu. Padahal dia tidak sama sekali melakukannya. Nah, itu juga sama teman-teman. Jadi yang seperti itu kan sebenarnya mirip scam tapi online ya gitu. Dan kita dibuat tidak conscious atau tidak sadar dalam dalam melakukan step by step registrasi di aplikasi tersebut, tiba-tiba nanti di akhir sudah ada apa namanya tanggungan kita bahwa kita setuju meminjam sekian, dibayarkan sekian, bla 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 gitu. Nah, itu kan kayak scam ya, jadi semacam menjebak. Nah, itu juga tentunya tidak sesuai dengan risk dan compliance yang ada di Indonesia maupun di international law gitu. Karena itu tidak konsensual dan sebagainya. Nah, yang seperti itu juga nanti harus diperhatikan di dalam IT governance yang ingin dibuat. Bagaimana kita jangan sampai menjebak dan mengelabui user-user atau pengguna-pengguna dari produk kita seperti itu. Kemudian yang keempat adalah performance measurement. Jadi bagaimana kita perlu memiliki KPI. Jadi jelas ketiga ketika visinya seperti ini, misinya seperti ini, value yang harus di delivery seperti ini, dan do and don'ts-nya adalah ini, maka akhirnya kita punya KPI gitu. Jadi dalam rentang waktu tertentu, apakah ini achieve atau enggak berdasarkan strategic value dan juga compliance yang kita sudah rumuskan dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga itu nanti perlu dirumuskan gitu. Jadi dalam rentang waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, 3 bulanan, 6 bulanan itu juga nanti bisa mengukur efektivitas dari budget yang kita spending untuk bikin produk-produk IT ini seperti apa gitu. Dan yang terakhir, ketika semuanya udah ada, itu kita bisa untuk apa namanya, akhirnya menentukan gitu dengan strategi seperti ini, dengan KPI seperti ini. Berarti budget yang dibutuhkan segini, talent yang dibutuhkan segini, kemudian teknologi yang dibutuhkan segini, dan let's do it gitu. Jadi kita bisa untuk apa namanya melakukannya. Dan ketika let's do it tentunya pasti ada semacam pengawasan juga gitu loh. Jadi itulah gunanya IT governance ini. Jadi ketika sudah dibuat dan dirumuskan, ini juga sebagai fitur utama untuk mengawasi apakah budget yang sudah kita spending, talent yang sudah kita hire, sama teknologi yang sudah kita spending juga, itu sesuai nggak dengan governance yang awalnya kita buat seperti itu. Jadi ada 5 framework utama ini ya, atau 5 pilar utama nih ya teman-teman dalam membuat sebuah IT governance nanti di perusahaan teman-teman masing-masing seperti itu. Gitu. eh Jadi apa namanya ketika kita sudah membuat tadi dokumen-dokumen IT governance berdasarkan pilar-pilar tadi, maka yang kita butuhkan adalah mengintegrasikan framework-framework yang ada dengan IT governance yang sudah kita buat gitu. Dan sebenarnya simpel sih untuk menyatukannya. Jadi framework yang ada tadi kan ada 3 gitu ya. Kita tidak perlu untuk menggunakannya semuanya dalam satu waktu enggak gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membagi. Jadi COBIT itu posisinya di mana, ITIL itu di mana, dan ISO itu di mana gitu.
Nah, sebenarnya posisinya cukup simpel, teman-teman. Jadi, saya memposisikan ketika membuat sebuah project tentang IT governance ini adalah COVID ini adalah seperti payung utamanya gitu. Jadi dia yang paling atas, dia yang ngatur strateginya, visinya, dan sebagainya. Karena framework-frameworknya itu juga berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian baru nanti untuk ITIL itu lebih kepada turunan dari si COVID-nya. Jadi dia untuk service excellence-nya atau untuk operasional daily atau weekly-nya itu nanti bisa dari sini. Dan setelah semuanya dijalani, maka ISO itu nanti untuk audit aja gitu. Jadi kalau misalkan setelah auditnya bebas sih, mau per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, kita bisa audit, kita bisa make sure bahwa ini tuh align dengan keputusan yang kita buat gitu. Nah, ISO ini bisa dilakukan oleh internal dan juga eksternal gitu. Jadi untuk memudahkan nanti ketika ada audit dan sebagainya itu juga pihak eksternal biasanya nanti bisa untuk turut apa namanya berperan gitu. Apakah perusahaan kita sudah sesuai dengan apa yang kita rumuskan dari segi COVID, kemudian ITIL, dan sesuaikah dengan standar-standar internasional dan sebagainya. Gitu kurang lebih. Jadi posisinya seperti ini gitu. Jadi dari COVID nanti kita bisa mendefinisikan, oh seperti ini strateginya, kita perlu semua aktivitas di perusahaan ini menuju kepada produksi produk-produk yang berkaitan dengan AI seperti itu. Nah, nanti di ITIL-nya kita berarti setiap spending, setiap talent yang kita hire, setiap budget yang kita habiskan, itu arahnya pasti untuk mendukung produk AI yang kita akan launching seperti itu. Dan nanti terakhir dari tim audit internal maupun eksternal akan make sure lagi. Benar nggak sih ini spending IT-nya sekian dan resultnya sekian? Kemudian benar nggak sih data-data yang dikumpulkan untuk membuat produknya itu legal dan tidak semacam capping dari mana-mana atau sesuai nggak dengan GDPR atau international law dan sebagainya gitu. Jadi itu nanti ISO-nya untuk mengaudit. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Gitu. Nah, kemudian setelah kita sudah bisa memposisikan COBIT, ITIL, dan juga ISO itu tempatnya di mana saja, maka sesuai dengan webinar kali ini, em, kita nantinya perlu untuk melibatkan AI sama data governance untuk bisa membuat IT governance yang lebih oke lagi gitu, yang lebih komprehensif lagi, yang lebih smart lagi, yang lebih cepat lagi. Itu caranya adalah ya beberapa hal sih gitu. Misalkan dulu eh, kalau misalkan membuat IT governance berarti kita perlu mengumpulkan seluruh file-file internal perusahaan yang kalau misalkan masih manual kan acak-acakan di mana-mana gitu ya. Ada di file ini, ada di box ini, ada di divisi ini dan sebagainya. Tapi kita harus gabungin semua. Terus mana filenya masih bentuknya teks atau masih di file-filenya masih silos gitu, masih ada di berbagai macam orang, belum ada di dalam satu tempat gitu. Nah, eh, beberapa study case yang ingin saya share adalah bagaimana AI ini justru bisa mempercepat proses yang tadinya manual itu bisa jadi apa namanya lebih cepat dan lebih presisi lagi gitu. Salah satu contohnya adalah misalkan ada sebuah AI tool yang mana dia apa namanya kita tinggal ngetik aja misalkan pengen buat apa. Konteksnya misalkan kita seorang pengusaha coffee shop terus kita pengen memastikan secara undang-undang dan secara peraturan lokal
Indonesia itu kita bisa sesuai dengan apa yang diatur gitu. Nah, kalau proses manual itu biasanya kan kita perlu konsultasi sama tim hukum, kemudian juga baca-baca lagi undang-undangnya. Oh, pasal ini tuh melarang soal ini, pasal ini melarang soal ini dan sebagainya. Tapi itu eh, perlu banyak insight dan sangat manual sekali gitu, harus nanya manual dan sebagainya gitu. Nah, sementara ada satu project IT governance yang mana dia itu tinggal ya semacam AI gitu, tinggal kita ketik aja. Misalkan, jika kita seorang pengusaha coffee shop dan ingin membuat sebuah franchise atau ingin membuka peluang kepada orang lain untuk memiliki franchise atas nama brand kita di sebuah daerah, coba buatkan pasal-pasalnya dan buatkan ayat-ayatnya supaya peraturan tersebut bisa dijadikan sebagai IT governance kita gitu. Nah, si AI ini nanti akan menggabungkan. Pertama, dia akan nyari undang-undang apa aja sih yang berkaitan dengan franchise, brand, plagiarisme, dan sebagainya itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia akan nyari file-file internal perusahaannya, peraturan-peraturannya itu seperti apa saja. Kemudian dia juga akan nyari file-file peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang interaksi konsumen dan sebagainya itu juga dia akan nyari seperti itu. Dan nanti secara langsung dia akan langsung mention ini bunyi ayat-ayat yang perlu diatur di dalam IT governance jika saudara ingin membuka sebuah opportunity franchise untuk orang lain membuka coffee shop dengan brand saudara seperti itu. Jadi langsung ayat-ayatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, terus ketentuannya gini, 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 dan sebagainya. Jadi lebih cepat gitu. Kita nggak perlu lagi konsultasi sama tim hukum, kita nggak perlu lagi konsultasi yang lainnya, kita nggak perlu buka-buka lagi file internal, nggak perlu buka lagi undang-undang dan sebagainya, langsung ada gitu dan langsung jadi filenya. Nah, itu salah satu contoh menarik yang pernah saya terlibat di dalamnya, bagaimana legal atau hukum ini juga sekarang bisa untuk menjadi satu hal yang diakselerasi gitu. Seperti itu. Apalagi kan undang-undang di Indonesia, peraturan-peraturannya itu masih kepisah-pisah gitu. Kadang di daerah A, B, C, D itu beda. Kemudian kadang juga ada semacam biaya tambahannya dan sebagainya kalau misalkan konsultasi dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih smart dan lebih enak gitu. Jadi ini salah satu fungsi bagaimana AI bisa mempercepat eh, governance yang ingin kita buat gitu. Itu satu. Kemudian selanjutnya kita bisa untuk mengurangi resiko juga karena apa namanya? Biasanya sesuatu yang otomatis itu resikonya tinggi apalagi AI gitu ya gitu. Jadi dengan adanya governance yang mengatur AI ini dan terutama data-data yang berkaitan dengan privacy, dia nanti bisa untuk kita kontrol gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana AI bisa apa namanya berinteraksi dan berintegrasi juga dengan keputusan-keputusan manusia gitu. Jadi kita tentunya tadi ya, maksudnya yang saya sebutkan itu tidak tidak secara penuh AI itu bisa menggantikan manusia, enggak. Jadi ketika tadi pasal-pasalnya sudah dibuat, tetap kita perlu untuk mengkonsultasikan juga ini sudah benar atau belum gitu. Supaya nanti balik lagi sih ke AI-nya dia bisa belajar dengan lebih baik lagi sehingga nanti ketika mau apa namanya ketika mau muncul sebuah decision dia bisa belajar lagi untuk lebih pintar membuat decisionnya gitu. Jadi dia ya intinya nggak baperan lah ya kalau AI itu. Jadi kita sebagai human kita kritik abis-abisan AI-nya, kita maki-maki atau kita suruh yang macam-macam pun intinya dia nggak akan ngeluh dan akan belajar terus gitu. Jadi malah lebih better lagi dan ini tentunya
sebuah akselerasi dalam respon and feedback gitu. Biasanya respon and feedback di dalam perusahaan kan em, butuh waktu yang lama dan juga ada baper-baperan dan sebagainya gitu. Tapi kalau AI sebagai governance itu nanti dia dikritik pun akan terima gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya sebutkan, jadi biar teman-teman nggak bingung nih, kayak cuma teori aja, saya mau tunjukkan beberapa file contoh aplikasi daripada IT governance, terutama di AI, yang mana kita contohnya menggunakan perusahaan yang besar dan dia fokusnya di AI gitu. Jadi saya juga sedikit banyak terlibat di project ini dan nanti teman-teman jadi bisa bisa tahu sebenarnya dari tadi teori-teori yang saya sebutkan itu implementasinya seperti apa gitu. Oke, saya izin share screen yang lainnya ya. Ini adalah sebuah contoh dari IT governance yang dibuat oleh Google. Tapi ini saya sedikit modifikasi aja biar tidak terlalu membocorkan ya gitu. Cuma contoh kecil aja. Dan nanti hopefully teman-teman bisa lihat kira-kira yang dimaksud IT governance itu apa dan implementasinya seperti apa. Kemudian dia gunanya tuh untuk apa. Masing-masing tuh nanti gambarannya seperti apa gitu. Nah, jadi ini saya contohkan aja untuk kebijakan tata kelola informasi dan teknologi atau IT governance tadi. Kita contohnya di Google gitu misalkan. Nah, file pertama yang kita perlu lihat adalah di sini setiap IT governance yang dikeluarkan itu ada ID dokumennya, ada waktunya, tadi ada time frame-nya gitu ya. Jadi kita tahu dia berlakunya kapan, kemudian efektifnya kapan dan sebagainya, seperti itu gitu. Kemudian di sini ada versi juga. Maksud dari versi adalah berarti dia seiring berjalannya waktu juga bisa di-upgrade gitu. Ada versi 2.0, misalkan tanggalnya kan 23 November, nanti mungkin tanggal 30 November mungkin versi 2, terus tanggal 1 Desember versi 3 dan sebagainya. Karena secepat itu kalau misalkan bicara soal perkembangan AI sebagai produk, itu secepat itu. Jadi sebagai kita nantinya sebagai orang yang membuat IT governance ini perlu cepat gitu untuk mengimbangi antara demand permintaan dari eksternal dengan apa yang ingin kita berikan ke eksternal juga dan kita bisa apply sama perubahan yang begitu cepat gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada eh, pemilik daripada prosesnya ini siapa? Tentunya tadi kalau proses berarti dia yang melakukan eksekusi, manajemen dan sebagainya itu siapa gitu. Kalau di sini Chief Information Officer, mungkin kalau yang relate sama customer service, mungkin Chief Marketing Officer. Kalau yang relate sama teknologinya, berarti Chief Technology Officer-nya, Direktur IT-nya, dan sebagainya. Itu nanti tentunya disesuaikan. Dan yang menyetujui siapa pemilik proses ininya adalah tentunya para komite eksekutif gitu. Jadi karena tadi IT governance ini kan arahnya strategis, berarti sebenarnya yang main tuh yang atas-atas gitu. Jadi kita diarahkannya kemana sesuai outcome bisnisnya seperti apa dan sebagainya gitu. Dan biasanya memang komite-komite sih kalau misalkan yang menyetujuinya. Oke, kemudian move ke part selanjutnya, di mana kita bisa melihat apa namanya pertama tadi ya, berarti pilar pertama yang perlu diperhatikan nih strategic alignment-nya mau ke arah mana sih gitu. Visi perusahaan ini mau ke arah mana? Visi dari dokumen governance ini mau ke arah mana? Itu yang perlu kita tentukan terlebih dahulu. Seperti itu.
Nah, di sini dimention bahwa untuk menetapkan kerangka kerja tata kelola dan memastikan bahwa investasi, implementasi, dan operasional dari IT di seluruh Google, termasuk produk-produk yang sudah existing, Google Search, Google Cloud, dan AI-nya itu hopefully bisa mendukung tujuan bisnis strategis dari perusahaan ini. Yang mana inisiatifnya adalah untuk mempercepat inovasi AI dan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat bahwa apa namanya Google kan lagi launching nih si Gemini dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya hasil daripada strategic alignment ini, bahwa strategisnya pokoknya inovasi AI harus cepat gitu. Dan semua produk yang udah pernah launch itu harus relate sama inovasi AI ini. Makanya kalau teman-teman buka Gemini atau di luar Google deh, ChatGPT dan sebagainya, itu rata-rata kan connect ya, nggak cuma internal si AI-nya aja, tapi bisa kadang-kadang nyambung ke Maps, kadang-kadang nyambung ke Instagram, kadang-kadang nyambung ke TikTok dan sebagainya kayak gitu. Jadi intinya itu itu adalah strategi yang dicanangkan oleh si Google ini gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan pengguna gitu. Jadi selain kita launching produk-produk AI yang canggih, yang cepet, yang kalau bikin video cepet, kalau bikin foto cepet dan sebagainya. Tapi intinya ada security yang perlu kita tanamkan atau kita hasilkan ketika user-user itu menggunakan produk kita. Jadi mereka meskipun secanggih ini mereka harus paham dan harus merasa secure bahwa privacy mereka itu terjaga dengan keamanan yang sesuai dengan standar global dan sebagainya gitu. Karena kalau ditarik ke belakang kan beberapa ada isu-isu yang berkaitan dengan apa namanya, apakah privasi kita itu terancam atau sebagainya. Karena semua hal itu dicantumkan ke AI dari mulai finansial, dari mulai lifestyle, dari mulai bahkan relationship pribadi dan sebagainya juga biasanya di-share di sana dan itu yang menjadi strategic alignment dari produk ini. Bagaimana kita menghasilkan feel secure kepada bahwa privacy kita oke-oke aja kok dengan produk seperti ini gitu. Nah, kemudian di file selanjutnya itu kita perlu ada yang namanya tata kelola IT ya gitu. Jadi nanti kita eh dari 5 pilar itu, nah ini nanti 5 pilar ini kayaknya masuk di kuis nih. Nanti teman-teman kalau misalkan mau dapat sesuatu, ya hafalin lah ini gitu. Nah, jadi dari 5 pilar itu, strategic alignment, value delivery, risk management, resource, sama performance measure, itu masing-masing perlu dicantumkan gitu. Pilar-pilarnya dan implementasinya seperti apa. Misalkan kalau strategic alignment berarti tadi produk-produk yang at least sudah ada di Google ini harus berkaitan dengan produk AI yang akan di launch-nya gitu ya, kurang lebih. Kemudian kalau dari value delivery-nya, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan itu kalau bisa ada return on investment-nya gitu. Ya misalkan biaya sekian, ya itu umum lah ya di perusahaan, biaya sekian dikeluarkan ketika mereka beli produknya Google, subscribe ke atau apa ke, itu berapa sih returnnya dan sebagainya gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu risk management. Tadi ketika kita mau menanamkan feel secure kepada orang-orang yang menggunakan produk kita, maka kita perlu untuk menyesuaikan dengan kepatuhan produk kita kepada international law gitu. Jadi data privacy kan diatur di dalam international law. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan sehingga mereka merasa secure gitu. Kemudian optimalisasi daripada resource-resource yang sudah ada termasuk timnya yang sudah ada, sumber dayanya yang sudah ada atau yang akan dilakukan pengadaan dan sebagainya.
dibagi-bagi lagi juga mana yang prioritas dan mana yang tidak seperti itu. Dan yang terakhir ada performance measurement. Jadi KPI-nya seperti apa itu nanti bisa bisa di apa namanya dialihkan gitu. Lalu selanjutnya di sini apa namanya struktur. Nah, ini juga penting, teman-teman. Jadi, kalau membuat peraturan atau IT governance, itu perlu ada strukturnya. Jadi, kalau misalkan nanti ada decision yang salah, kita tahu siapa yang bertanggung jawab di situ dan nggak main salah-salahan seperti itu. Nah, yang pertama, kalau misalkan bicara soal pada saat mengevaluasi, mendirect atau monitor, itu biasanya ada Dewan Tata Kelola Eksekutif. Ya bisa Exco lah, atau bisa siapa lah, biasanya kayak gitu. Dan ini perlu gitu. Makanya orang bertanya-tanya, buat apa sih posisi Exco dan sebagainya? Buat ini sebenarnya. Ketika arahan mereka salah, udah berinvestasi miliaran tapi rugi. Nah, disinilah ada bahwa mereka yang bertanggung jawab gitu. Karena ini strategisnya seperti itu. Kemudian ada juga yang bagian untuk nge-planning, mengorganisasi dan sebagainya. Biasanya TSO, Technology Strategy Office, atau mungkin kantor strategi teknologi. Biasanya ada CTO Office gitu ya kalau misalkan di struktur perusahaan startup tuh. Nah, ini juga dia yang berkewajiban untuk menganggarkan research and development, kemudian standar teknisnya seperti apa di masa depan nanti infrastruktur teknologi yang mau dibeli dan implementasi apa aja dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga bagian build, acquire, and implement. Ini biasanya tim-tim manajemen produk gitu ya, yang bisa untuk mengembangkan produk, kemudian memastikan bahwa semua itu teruji, jadi quality assurance juga termasuk di sini, tim produk juga termasuk di sini dan sebagainya gitu. Kemudian tim DSS, deliver service support. Nah, ini biasanya kalau ada error-error dan sebagainya dari klien, kita bisa langsung untuk menanggapinya biasanya lewat tim seperti ini gitu. Dan yang terakhir ada monitor, evaluate, and assess. Jadi ini kalau misalkan ada proses-proses yang melanggar keamanan dan sebagainya, biasanya ada tim internal yang memang fungsinya hanya untuk mengakses aja apakah proses ini sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Gitu. Dan yang terakhir adalah kita perlu buat si KPI-nya. Jadi KPI ini masuk ke dalam file IT governance kita nanti gitu. Ya KPI yang namanya KPI udah paham ya pasti teman-teman. Jadi eh, dari masing-masing aspek dan masing-masing divisi talent dan sebagainya itu ada presentasenya berapa banyak yang bisa di-achieve, kemudian jumlah jumlah produk yang bisa di-launch, jumlah insiden keamanan yang bisa ditangani, atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produknya dan sebagainya itu juga nanti masuk ke dalam matrix atau KPI gitu. Jadi ini nanti gambarannya ini singkat aja ya, maksudnya file aslinya nggak seperti ini, cuma mungkin ini bisa jadi referensi nanti kalau misalkan teman-teman mau membuat file IT governance itu seperti ini gitu kurang lebih. Itu saya rasa nanti ini juga bisa saya share ya sebagai screenshot aja kalau misalkan nanti teman-teman tertarik gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi mungkin itu saja dari saya ya, karena ini udah 15 menit sebelum jam 3, jadi nanti akan dilanjutkan oleh moderator untuk sesi tanya jawab. Oke, jadi terima kasih Mas atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin ada dua pertanyaan ini. Yang pertama terkait domain, proses pengolahan risiko itu di domain mana saja. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem tata kelola governance system dalam COVID? Oke. Eh, mungkin saya jawab dengan file yang tadi ya, saya coba share lagi. Oke, saya bantu ulang ya Mas ya Heeh, ya, pertanyaannya ya ya. dari Mas.
Dari Kananang yang pertama dalam COVID 2019, proses pengolahan resiko termasuk dalam domain mana saja. Kemudian, Hmm, bagaimana sistem tata kelola atau governance system dalam COVID 2019. iya, iya, iya. Oke, jadi untuk yang risk management ini seperti yang Mas Nanang lihat bahwa ini tentunya bisa masuk ke dalam berbagai macam domain, tapi terutama adalah domain-domain yang apa namanya berkaitan dengan monitoring, evaluation, kemudian assessment itu masuk di sana. Lalu juga karena kan di situ nanti bisa bisa diaudit ya. Sebenarnya tujuan utamanya risk kan untuk menghindari risk. Berarti kita perlu mengaudit apakah ini udah benar atau belum. Karena nanti hopefully kalau belum takutnya malah beresiko dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita perlu align lagi dengan itu. Kemudian juga pada saat align, plan dan organize itu juga penting gitu. Jadi di dalam align, plan, and organize ini itu juga nanti dia perlu untuk apa namanya kita mendefinisikan dari si standar teknisnya. Kira-kira dengan teknis seperti ini, apakah risknya itu bisa terhindari atau enggak? Dengan plan seperti ini di masa depan, dengan anggaran seperti ini, itu nanti risknya bisa comply atau enggak dan sebagainya kayak gitu. Lalu yang terakhir pasti di apa namanya EDM gitu karena bias tapi ini lebih tingkatannya tuh makin meningkat gitu ya. Jadi kalau yang di EDM ini karena ranahnya adalah tata kelola eksekutif, jadi yang atas-atas tuh kayak exco dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dia juga perlu untuk memperhatikan dari segi risknya gitu. Jadi dari segi risknya itu nanti dalam setiap ayat-ayat atau dalam setiap keputusan-keputusan yang dibuat itu nanti perlu memperhatikan risknya. Terutama ini nih misalkan contohnya. Jadi pada saat kita membuat arahan bahwa kita ingin meningkatkan kepercayaan pengguna dengan produk yang kita launch. Nah, kenapa kita ingin meningkatkan kepercayaan? Karena ternyata secara research itu kepercayaan terhadap AI, terutama dari segi privacy dan data security-nya itu agak kurang gitu. Sehingga itu bisa menurunkan apa yang menjadi apa namanya kepercayaan atau trust dari publik. Maka menjaga privacy itu perlu dicantumkan di dalam arah strategis karena itu yang akan nanti mempengaruhi arah pengembangan produknya mau kemana, arah tim IT-nya, research-nya dan sebagainya mau kemana dan sebagainya seperti itu kurang lebih gitu. Jadi ini seperti itu. Kemudian tadi yang kedua Mbak Rus mungkin boleh saya diingatkan lagi. Oke, baik. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana sistem tata kelola governance system dalam COVID 2019? Oke, jadi ini yang saya show ke teman-teman dan juga ke Mas Nanang ini adalah salah satu contoh simpel aja sistemnya yang dibuat dan ini berdasarkan COVID gitu. Jadi kita perlu perlu pertama ada semacam jadi semua pilar dari COVID itu ada di sini. Yang pertama ada strategic alignment. Kita perlu mencantumkan apa aja strategisnya. Kemudian prinsip-prinsip IT governance-nya tadi juga perlu ada dari mulai strategic alignment, value delivery, risk management, resource management, dan performance measurement perlu ada. Kemudian struktur pengambilan keputusan berdasarkan domain COVID itu juga perlu ada di sini. Jadi kita tentukan kalau misalkan domain ini siapa nanti yang berperan, kalau misalkan domainnya align, domainnya build, domainnya DSS, MEA dan sebagainya itu nanti siapa aja yang berperan seperti itu. Sama yang terakhir ada KPI-nya. Jadi kayak tentunya untuk mengukur efisiensi, keamanan dan juga inovasinya perlu ada KPI-nya dari masing-masing seperti itu. Mungkin itu gambarannya sih ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Fahmi Ya, atas jawabannya. Semoga sama-sama. terjawab ya Kak Nanang pertanyaannya.
Di sini sepertinya lumayan banyak nih Mas yang bertanya. Mungkin Ya, karena kita ada keterbatasan waktu, kita ambil maksimal tiga lagi kali ya Mas ya, pertanyaan dari sobat ya, semua yang di boleh. sini. Oke, berdasarkan urutan ini yang kedua dari Kak Rudi, bagi perusahaan yang menggabungkan posisi IT security and governance, bagaimana kolaborasi antara posisi tersebut dengan IT spesialis dalam meningkatkan security pada environment IT? Kira-kira gimana Mas Fahmi? Iya. Jadi untuk beberapa sebenarnya tidak pernah jadi masalah sih apakah dia digabung atau dipisah dan sebagainya seperti itu. Yang jelas perbedaan utamanya nanti ada di bagaimana kita, ntar ya, memposisikan ini gitu. Jadi asal kita tahu aja bahwa mana sih yang kita butuhkan untuk mengelola day to day untuk dari segi internal, mana yang untuk eksternal. Jadi kan security itu juga pastinya nanti ada pembagiannya. Kadang mau digabungkan atau dipisahkan, yang jelas asalkan pembagiannya jelas bahwa ini untuk security internal, ini untuk security eksternal, ya berarti dia perannya ganda aja gitu. Kalau misalkan digabungkan berarti dia perannya ganda. Di internal filenya akan berbeda dan itu fokus ke IT manajemennya. Misalkan kayak di laptop nih peraturannya apa sih yang bisa diakses, terus kemudian karena ini laptop kantor, apa saja data yang bisa diambil oleh internal dan sebagainya. Kemudian file-file fisik dan sebagainya, sorry, file-file digital yang ada di aset-aset laptopnya dan sebagainya itu apakah bisa dipindahkan atau enggak dan sebagainya kayak gitu. Itu kan lebih ke internal dan itu IT manajemen gitu ya. Kemudian kalau dari eksternalnya, ya itu tadi, jadi dia lebih ke IT governance-nya gitu. Kayak misalkan ketika kita membuat sebuah produk, ini tuh bisa menjaga nggak sih privasi daripada data-data pengguna kita dan sebagainya kayak gitu. Jadi nanti mainnya kalau saya sih tidak terlalu masalah ya, maksudnya mau digabungkan atau dipisahkan. Yang jelas asal job desk-nya itu ada dua aja gitu. Ada yang internal maupun ada yang eksternal. Itu nanti masuknya yang internal ke IT management, yang eksternal nanti ke file IT governance gitu. Kalau misalkan ini dua hal ini diatur oleh, sorry, dua hal ini diperankan oleh satu orang, ya berarti dia double job aja gitu. Untuk ke internal iya, untuk ke eksternal iya. Tapi kalau misalkan dipisah, biasanya ya untuk internal sendiri, untuk eksternal sendiri. Biasanya untuk eksternal lebih masuk kepada em, tim produk atau tim IT security dan sebagainya. Tapi kalau internal ya lebih ke IT security untuk internal kayak gitu-gitu sih. Seperti itu, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Semoga terjawab ya, Kak Rurit, pertanyaannya. Baik, kita beralih ke dua pertanyaan tersisa nih, Mas Fahmi. Oke. Di sini saya mau ke Kak Dadang dulu. Kak Dadang Kurniawan, apa resiko utama yang terkait dengan data governance berbasis AI? Bagaimana mengatasi resiko tersebut untuk memastikan keamanan dan integrasi data? Hubungannya anti governance dengan AI ini gimana, Mas Fahmi? Siap, siap, siap. Jadi mungkin kalau dari segi AI, resiko yang paling utamanya adalah apakah data-data kita yang kita gunakan untuk men-setting AI itu, karena AI kan intinya adalah kumpulan dari dataset-dataset gitu ya, yang kemudian diolah ya gitu. Nah, tantangan paling utamanya adalah apakah data-data set yang diolah itu sudah comply dengan apa yang kita bisa apa namanya apakah itu diperbolehkan atau enggak baik dari internal law, dari international law, dari data and privacy dan security dan sebagainya kayak gitu. Itu satu. Itu untuk internal. Kemudian yang kedua untuk eksternal, apakah ketika kita comply, apakah itu tetap bisa menjamin bahwa orang-orang yang menggunakan produk kita itu secure dan apa namanya merasa bahwa mereka dengan menggunakan produk kita karena produk kita sudah comply
maka ratingnya atau brand awareness-nya atau apapun itu yang ada di luar sana menjadi positif gitu. Jadi itu salah satu tantangannya sih gitu. Dan ini karena hal baru, jadi banyak yang masih trial and error. Jadi suatu waktu bisa misalkan resikonya adalah karena kita gas 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 terus, akhirnya nanti ada yang nuntut atau apa dan sebagainya gitu. Karena ini kan hal baru semua. Jadi bahkan peraturan yang dibuat untuk international law atau apapun itu, GDPR dan sebagainya, masih terus menyesuaikan gitu. Jadi masih terus menyesuaikan, masih terus upgrade. Sometimes kita bisa tiba-tiba aja, oh ternyata apa yang kita lakukan dulu salah dan kita misalkan dituntut karena itu dan sebagainya gitu sih. Jadi AI ini karena early adapters, jadi baru dan case-case legalnya pun baru, case-case privacy security-nya pun juga baru. Yang jelas soal dataset dan privacy itu paling utama gitu. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak Dada. Ya, Oke, terima kasih Sobat Suhu semua. Sepertinya kita sudah di penghujung acara nih Mas Fahmi. Gak kerasa udah pukul ya, 3. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat Suhu yang join dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf untuk yang pertanyaan yang belum terjawab. Nanti boleh ditanyakan langsung di grup Suhu Communities. Misal masih ada pertanyaan yang belum terjawab untuk kami teruskan pertanyaan ke Mas Fahmi. Begitu ya Mas? Dan semoga next time kita juga bisa mengadakan webinar lanjutan dari sesi hari ini bersama Mas Fahmi di pertemuan berikutnya. Baik Sobat Su, karena kita sudah berada di akhir, terima kasih banyak Mas Fahmi sekali lagi untuk paparan materi yang luar biasa ya Mas ya. Sepertinya juga materinya sangat komprehensif, tenang aja untuk Sobat Suhu yang tadi mungkin sempat tertinggal, kemudian kepengen recall lagi materinya, nanti untuk record hari ini akan kami publikasi seperti biasa di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Baik, sebelum kita akhiri sesi hari ini, izin dari saya share screen untuk melanjutkan sesi informasi mengenai SU dan juga next eventnya ada apa lagi nih gitu ya. Baik, seharusnya paparannya sudah terlihat ya Sobat Suhu. Sekali lagi saya reminder untuk Sobat Suhu yang mengikuti event hari ini, jangan lupa mengisi form feedback sekaligus sebagai untuk form presensi dan sebagai syarat pendapatan sertifikat. Silakan yang belum mengisi langsung diisi, bisa di screen capture untuk paparannya ataupun barcode-nya, QR code yang ada di paparan untuk bisa segera diisi ya. Jangan lupa untuk masalah pengisian kami tunggu sampai pukul 24.00 WIB malam ini saja. Dan kemudian untuk Sobat Suhu yang ingin berpartisipasi mengikuti kuis berhadiah merchandise menarik dari Suhu, jangan lupa juga isi form kuisnya yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Nanti akan kami undi dua penang beruntung yang berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu dan informasi pemenang kuis akan kami publikasi di Instagram kami yaitu @katasuhukita. Baik Sobat Suhu, seperti yang saya informasikan di awal, kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting merupakan lembaga training dan juga konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta dan juga kami memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Untuk beberapa lain utama kami, yang pertama ada pelatihan dan sertifikasi, kemudian juga ada jasa konsultan TIK serta event spesialis. Kemudian untuk beberapa pelatihan dan sertifikasi IT di tempat kami, di sini cukup beragam ya Sobat Su, ada mengenai IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi yang Sobat Suhu bisa kepoin informasi ini di website kami yaitu suhu.co.id. Dan selanjutnya, selain pelatihan dan sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM, diantaranya mengenai pelatihan SDM, Personal dan Team Development, kemudian ada juga Special Skill Development, Public Relation atau PR, Office Aplikasi Perkantoran dan Multimedia, serta pelatihan keuangan, audit, dan juga perpajakan. Nah, kemudian untuk beberapa pelatihan di suku ini kalau secara, dirangkum secara garis besar untuk corporate training kami diantaranya ada pelatihan IT, SDM, kemudian kami juga menyediakan sertifikasi BNSP dan juga sertifikasi internasional serta spesifik training lainnya. Jadi silakan semisal dari Sobat Su memiliki kebutuhan atau perusahaan saat ini memiliki kebutuhan support training, bisa ditanyakan langsung ke kami lewat admin seperti itu atau di sosial media kami untuk kami berikan informasi lebih lanjut seputar training yang ada di suku. Nah, berikutnya untuk
materi pelatihan atau pelatihan berhubungan dengan materi hari ini, di sini ada jadwal corporate training terdekat ya Sobat Su, yaitu mengenai pelatihan mengelola layanan IT dengan framework ITL 4 dan juga ada pelatihan IT Governance with COVID. Silakan yang tertarik untuk bisa mempelajari lebih dalam mengenai materi IT governance hari ini, nanti bisa join di corporate training terdekat ya, Sobat Su. Silakan bisa langsung hubungin admin. Kemudian untuk berikutnya mengenai pelatihan ini detailnya sudah kami publikasi di sosial media kami yaitu di website kami suhu.co.id, tinggal ketik judul trainingnya aja. Nanti Sobat Suhu bisa mendapatkan deskripsi pelatihan dan kira-kira nanti apa aja sih yang mau dipelajari dan juga harganya berapa sih? Nah, di situ informasi lengkapnya sudah ada di website kami yaitu di suhu.co.id. Di antaranya untuk pelatihan IT Governance with Scobit, kemudian ada juga IT and Infrastructure Library Knowledge, ITL 4, dan masih banyak lagi training-training yang Sobat Suhu bisa ikuti. Nah, di sini juga ada sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian untuk pelatihan dan sertifikasi terdekat, di sini di bulan Desember, kami ada pelatihan dan sertifikasi sistem analis secara online yang bisa Sobat Suhu ikuti di tanggal 8 sampai 11 Desember dengan harga 5.960.000 saja untuk pelaksanaan training selama 3 hari dan juga 1 hari sertifikasi secara online. Dan nanti sertifikatnya sudah bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP langsung ya Sobat Suhu. Jadi silakan yang tertarik untuk mendapatkan atau mengikuti pelatihan sertifikasi sistem analis ini, langsung hubungi admin atau di registrasi tertera. Oke, itu saja untuk tambahan informasi mengenai sesi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Suhu yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak Sobat Suhu.